ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang Maha Tahu sisa umur kita benar-benar membimbing kita untuk berhati-hati menghadapi sisa umur ini dan efektif bisa menjadi bekal keselamatan dunia akhirat kita. Kematian ada 3 misterinya. 1, kita mati sudah ditetapkan waktunya. Kita dirahasiakan waktu agar kita selalu siap kapanpun kita mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umur 120 hari di perut ibu sudah selesai pembagian waktu hidup kita. Setiap hari semakin dekat dengan kematian, dan tidak ada yang menyebabkan kita mati kecuali hanya satu, yaitu waktu hidup kita sudah waktunya selesai. Kita akan mati tanpa bisa dicegah, ditolak, lari kemanapun juga. Bila saatnya tiba, maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sesaat. Yang kedua yang Allah rahasiakan adalah tempat. Allah merahasiakan di mana kita akan mati, dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Yang ketiga yang dirahasiakan adalah cara kematian kita. Kita tidak tahu mati kita dalam cara apa, tapi semua itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta dan pemilik kita. Urusan kita adalah bagaimana agar husnul khotimah. Kapanpun hidup ini berakhir, kita mati dalam kebaikan. Hadirin, tahun baru hijrah ini seyogianya membuat kita lebih serius menyikapi waktu yang tersisa ini. Ulang tahun sebetulnya perayaan berkurangnya umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya setiap manusia, setiap insan dalam kerugian kecuali 4. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tambah tua tambah rugi kecuali yang punya 4 ini dalam mengarungi waktu. 1, amanu, beriman. Seorang pegawai yang duniawinya dianggap rendahan tapi beriman teguh lebih mulia daripada pangkat setinggi apapun yang tidak beriman kepada Allah. Jadi jangan terkagum-kagum hanya dengan dunia, karena keimananlah yang menentukan seseorang akan bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Nah, iman itu pupuknya adalah ilmu. Oleh karena itu amanu, beriman itu artinya paham kebenaran. Dengan demikian siapapun yang ingin menikmati hidup ini tiada boleh melewati hari kecuali tambah paham tentang kebenaran.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, bukan dibagikan dunia berikut isinya, tapi diberikan paham akan kebenaran. Kalau kita tidak paham kebenaran, kita tidak akan hidup dalam kebenaran. Saudaraku sekalian, contoh, mungkin kita sudah dengar saudara kita Kang Ato, beliau lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi selalu ada di masjid ini. Dulu kenapa rajin ke masjid? Saya badan lumpuh begini. Kalau tidak kuat iman di dunia sengsara, di akhirat celaka. Ilmu adalah pupuk iman. Saya datang ke pesantren supaya dapat ilmu agar iman saya kuat. Tinggal dengan siapa? Saya tinggal dengan emak. Berapa umur emak? 70 tahun. Bagaimana kalau emak meninggal? Kan ada Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Saya ini bukan ciptaan emak, saya ciptaan Allah. Emak tiada, Allah selalu ada. Itulah bukti iman, hadirin. Apakah kita punya cita-cita? Ya. Apa cita-citanya? Saya ingin punya anak supaya ada yang mendoakan. Bagaimana punya anak? Bukankah harus punya istri? Allah pencipta setiap muslimah. Allah yang mengatur jodoh setiap hambanya. Hadirin, sekarang ibunya atau sudah wafat atau diurus oleh istrinya dan anaknya. Karena sebelum ibunya meninggal, ada seorang santri yang berkenan menjadi istrinya. Orang tuanya setuju. Nikah, punya anak, barulah ibunya meninggal. Allah mengurus hamba-hambanya. Kaki lumpuh, pendidikan tidak tinggi, tapi iman teguh, keyakinan tinggi, tidak gentar menghadapi hidup ini. Mengapa banyak orang yang serba lengkap fisiknya, melimpah kekayaannya, tapi goyah dalam hidupnya? Pasti karena kurang iman, artinya kurang paham kebenaran. Maka kewajiban pertama bagi orang yang ingin beruntung adalah tiap hari harus nambah ilmu agama supaya makin paham tentang kebenaran. Tanpa ilmu tidak akan kuat iman, tidak kuat iman tidak bisa berakhlakul karimah. Ikhlas itu karena yakin Allah yang maha membalas. Syukur itu karena yakin Allah yang maha memberi rezeki. Sabar itu karena yakin setiap ujian sudah diukur oleh Allah dan untuk kebaikan. Tawakal itu karena yakin Allah lah yang menggenggam segala-galanya. Pendek kata, kemuliaan akhlak berbanding dengan keimanan seseorang. Agar tambah iman, selalu harus tambah paham kebenaran. 2. Wa'amilus sholihat. Orang yang beruntung adalah orang yang setiap waktunya dijadikan amal soleh. Jadi kita bekerja, kita berbisnis, kita belajar, kita berinteraksi, niatnya satu saja, jadikan amal soleh. Karena kita pasti mati, dan mati tidak membawa apapun selain amal-amal kita. Sekaya apapun mati, tetap saja dia tidak bawa apa-apa. Karena dunia ini hanya milik Allah, dibagikan kepada siapa yang Allah kehendaki, pada waktunya diambil, dan manusia hidup tidak punya apa-apa, mati tidak bawa apa-apa kecuali amal. Maka pastikanlah hadirin, dagang itu bukan masalah uang dan barang, dagang itu masalah berkah atau tidak. Itu kalau diniatkan jadi amal kebaikan. Amal itu cuma 2 kuncinya, hanya 2 saja, niatnya ikhlas dan caranya benar. Jadi setiap saat harus tanya niat. Apa niat saya? Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, atau ingin diterima oleh Allah? Makin ikhlas, makin nyaman hati ini. Makin berharap kepada makhluk, makin galau, makin gelisah. Jadi kalau ingin tahu tingkat keikhlasan kita, periksa saja hati kita, seberapa kuat kita berharap sesuatu dari makhluk. Orang yang ikhlas ringan sekali hidup ini dan selalu bersemangat, tenaganya selalu penuh berbuat kebaikan. Tapi orang yang tidak ikhlas banyak gelisah, banyak kecewa, banyak kemarahan karena hidupnya bersandar kepada makhluk.
Hadirin sekalian, mari kita pastikan membina rumah tangga adalah amal soleh, bekerja adalah amal soleh. Rezeki kita tidak akan tertukar. Apa yang untuk kita pasti bertemu dengan kita. Tapi kalau niat dan caranya benar, berkahlah rezeki kita. Karir, kedudukan juga tidak ada yang tertukar. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kedudukan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Bedanya kedudukan itu digunakan untuk amal kebaikan atau untuk amal keburukan. Itulah yang menentukan seseorang berhasil atau tidak. Bukan pangkat, kedudukan, jabatannya, tapi jadi amal soleh atau amal salah. Nauzubillah min dzalik kalau salah. Jangan risau hadirin, takdir itu tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Apa yang untuk saya pasti jumpa dengan saya, tidak bisa dicegah dan dihalangi siapapun. Apa yang bukan untuk saya tidak akan jumpa dengan saya. Oleh karena itu fokus saja, niat lurus, cara benar, niat lurus, cara benar, niat lurus, cara benar, akan berjumpa takdir terbaik untuk kita. Tapi kalau niat salah, cara salah, kita akan jumpa dengan takdir tapi penuh dengan keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Tidak jadi bekal pulang. 3, tawasau bil haqq. Kunci menggunakan waktu, setiap waktu kita saling menasihati dalam kebenaran. Kita harus memiliki kerinduan terhadap nasihat. Karena kita bukan manusia sempurna, jauh dari sempurna. Orang-orang hanya bisa menasihati orang lain dengan baik sesudah dia mencintai, dinasihati. Kegagalan orang yang menasihati orang lain diawali dengan ketidakmampuan menerima nasihat. Banyak di antara kita yang kalau dinasehati tersinggung, bahkan sibuk membela diri, bahkan sibuk menyerang orang yang menasehati. Padahal 17 kali sehari dalam sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Tiap sholat kita minta petunjuk. Lalu Allah gerakan lewat siapa saja, mungkin lewat istri, mungkin lewat orang tua, mungkin lewat anak, mungkin lewat supir, mungkin lewat teman. Banyak jalan Allah memberikan terkabulnya doa kita minta nasihat. Lalu mengapa kita yang meminta, lalu kita menjadi jengkel dan marah ketika doa kita diijabah? Pada saat yang sama kita harus menjadi orang yang senang juga memberikan nasihat kepada orang lain. Saudaraku, jangan pernah menunggu sempurna. Walaupun satu ayat sampaikan, karena tidak akan pernah kita sempurna. Kalau kita menunggu sempurna lalu kita mengajak orang kepada kebenaran, tidak akan ada pendakwah. Sampaikan, karena niat kita bukan membuat kita kelihatan lebih dari orang lain. Contoh, Hasan dan Husain ketika melihat seorang kakek yang salah wudunya, tidak dikatakan kakek bodoh, kakek salah, tidak. Malah berkata kepada Husain, Husain kembarannya, ajari saya bagaimana wudunya Rasulullah. Si kakek mendengar itu langsung melihat. Lalu Husain memberi contoh wudu yang benar, dan kakek itu akhirnya tahu wudu yang benar tanpa merasa digurui, tanpa merasa diajari. Inilah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Kita tidak perlu kelihatan hebat sebagai penasehat, sebagai orang yang bisa membimbing. Tidak, guru saya mengatakan sebaik-baik orang yang menasehati maksimal merasa sama dengan yang lain, tapi yang benar adalah di bawah yang lain hatinya. Kita tidak untuk menghakimi orang yang salah, tapi kita membantu yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang lalai jadi semangat, yang tergelincir bangkit kembali. Posisi kita adalah khidmat, bukan menghakimi orang. Kalau hati kita di bawah,
hati kita rendah hati, niscaya orang akan merasa nikmat. Tapi beda kalau kita menasihati orang dan kita sudah merasa lebih dari yang lain. Maka sebarkan kebenaran tanpa ujub, ria, takabur, melainkan dengan ketawaduan dan keikhlasan. Dan yang terakhir, tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu adalah kemampuan menahan diri. Sabar itu kemampuan mengendalikan diri. Semua masalah timbul dari ketidaksanggupan menahan diri, ketidaksanggupan mengendalikan diri. Semua perbuatan buruk itu datangnya dari ketidaksabaran. Tidak sabar menjaga pandangan, timbul nafsu. Tidak sabar mengendalikan nafsu, jadi zina. Tidak sabar dengan keinginan, jadi serakah. Tidak sabar mengendalikan emosi, jadi zolim. Setiap orang akan menjadi sumber masalah ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, menghandle dirinya. Kita sudah lihat banyak kejadian yang kita simak di media. Ada yang tidak bisa mengendalikan lisannya, akhirnya masuk penjara. Ada yang tidak bisa mengendalikan keserakahannya, korupsi, masuk penjara. Padahal tidak kurang rezekinya, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Setinggi apapun kedudukan, orang yang tidak mengendalikan diri adalah orang-orang yang lemah. Tidak pernah ada kesuksesan tanpa kesabaran. Kesabaran adalah kepala pada tubuh kita. Kehilangan kesabaran, kehilangan kepala kita. Fasobrun jamilun, sabar itu indah. Innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Jikalau kita merasa hidup ini banyak kekacauan, periksalah kesabaran kita, periksalah salat kita. Kalau segala hidup ini jadi kacau, biasanya diawali dengan kekacauan, ketidaksabaran, dan kekacauan sholat kita. Hadirin sekalian, kita harus tunggu saat kematian kita dengan sikap terbaik kita, dengan ilmu, dengan amal-amal kebajikan, sibuk mengajak orang lain berbuat kebaikan sesudah kita mencintai nasihat, dan kita berjuang mengendalikan diri sabar, serta mengajak orang lain sabar. Kapanpun kita mati, insya Allah husnul khotimah. Kalau punya iman, punya amal, punya dakwah, dan punya sabar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah SAW ditanya, Rasul, siapakah orang yang paling afdol imannya, yang paling sempurna imannya? Jawaban Rasulullah sederhana, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ditanya lagi, Rasul, siapakah orang yang paling akyas, orang yang paling cerdas? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang banyak ingat mati produktif sekali. Dia tidak akan menunda-nunda kewajiban. Wajib sholat, wajib zakat, wajib saum, wajib haji, wajib bayar hutang. Karena keburu mati, maka hutang. Orang yang banyak ingat mati tidak akan menunda tobat. Karena boleh jadi besok kita sudah tidak lagi hidup. Segera tobat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah. Bersegera, berlomba-lomba, yang terbaik itu berlomba-lomba kepada ampunan Allah. Mati bergelimang dosa, mati hina. Kita dihormati orang bukan karena mulia, kita dihormati orang karena Allah menutupi aib.
menutupi dosa, menutupi maksiat, menutupi kekurangan kita. Hanya itu yang membuat kita dihargai orang lain. Kalau Allah buka aib kita, jatuh kita ini. Selagi Allah tutupi, tersungkurlah dengan air mata tobat. Orang yang banyak ingat mati, banyak tobat. Yang ketiga, orang yang banyak ingat mati tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan dengan keluarga, orang tua, anak, teman. Karena boleh jadi hari ini pertemuan terakhir. Kita berangkat dari rumah, tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali. Orang tua sudah sepuh, kita tidak tahu berapa lama lagi akan jumpa. Orang yang banyak ingat mati tidak pernah menyia-nyiakan kualitas kebersamaan. Orang yang banyak ingat mati tidak meremehkan berbuat maksiat, karena boleh jadi sedang maksiat mati. Berapa banyak yang mati ketika sedang zina? Berapa banyak yang mati sedang mabok? Berapa banyak yang mati sedang mencuri? Waktunya tiba dan dia dicabut nyawa dalam keadaan berbuat maksiat. Makanya banyak ingat mati. Yang mau berbuat buruk, jangan-jangan saya mati. Berapa banyak yang mati dengan tubuh penuh dengan harta haram, di setiap pojok rumahnya dengan harta haram. Nauzubillah min dzalik. Banyak ingat mati berarti setiap waktu banyak zikrullah. Karena siapa tahu kita mati, maka sebaik-baik kematian adalah akhirul kalamihi la ilaha illallah. Berpikir baik, berbuat baik, bersikap baik, berkata baik, baik. Kita tunggu kematian kita dalam hati yang baik, pikiran yang baik, sikap yang baik. Barang siapa yang mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan dipersulit oleh Allah berbuat keburukan. Kalaupun tiba saatnya, maka dia akan mati dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ya Rabbana, wahai Allah yang maha tahu segala-galanya, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Engkau pasti melihatnya. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam gelimang dosa. Berikan kesempatan kami taubat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menembus semua dosa, bisa menghapus semua aib. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua, menjadi jalan kemuliaan dunia akhirat ibu bapak. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jangan biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus kesalahan kami kepada keluarga. Jangan biarkan keluarga kami menjadi hina dan sesat karena kelalaian kami. Bimbing agar kami jadi orang tua yang bisa jadi tauladan kebaikan, bisa membimbing keluarga selamat ya Allah fi dunya wal akhirat. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau pilih diri-diri kami menjadi bukti keindahan agama-Mu ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir, cegah kemungkaran dimanapun kami berada. Simpanlah kami di barisan yang paling depan agar menjadi manusia penuh manfaat. Jadikan kami jalan hidayah bagi hamba-hamba-Mu yang belum mengenal-Mu, jalan rizki-Mu bagi hamba-Mu yang fakir, jalan keselamatan bagi hamba-Mu yang teraniaya, jalan kebahagiaan bagi hamba-hamba-Mu yang sengsara. Engkaulah pemberi karunia. Pilihlah ya Allah agar hidup yang sekali-kalinya di dunia ini bisa mempersembahkan yang terbaik ya Allah, agar Engkau ridho. Rabb, jika saat ajal kami tiba, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.